Pimpin doa siapa hari ini yang bertugas? Persiapan berdoa. Ibu siap berdoa mulai. Ya, hari ini yang tidak masuk siapa? Adi dan Sapura. Sapura. Kenapa? Sapura katanya sakit. Terus Adi juga sakit. Oh ya, berarti 2 orang yang tidak masuk ya. Lainnya hadir semua. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah menumpuk di rumahmu atau sekolahmu? Kira-kira membuangnya, membersihkannya, apalagi mengumpulkannya. Yang kedua, apakah sampah bisa bermanfaat untuk kita? Bisa. Dengan cara didaur. Yang ketiga, bagaimana cara memanfaatkan sampah di sekitar kita? Ya, salah satunya membuat kompos. Hal itu yang akan kita lakukan pada hari Ini. Nah, kompos itu berguna buat apa? Memupuk. Selanjutnya, nah, karena ini berkaitan dengan sampah, maka ada pertanyaan, apa itu sampah? Sampah adalah sisa yang tidak terpakai lagi. Sampah adalah sisa-sisa yang tidak terpakai. Barang bekas ya rongsokan. Macam-macam sampah ada berapa jenis? Nah, yang kita bahas ada 2, sampah organik dan anorganik. Bedanya apa? Perbedaannya apa? Sampah organik dan anorganik. Organik itu bisa mengurai dengan tanah. Kalau anorganik tidak bisa mengurai. Seperti apa? Plastik, atom, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh gambarnya. Ini yang mana yang termasuk organik? Yang pojok paling bawah ya? Masuk kanan. Kalau yang atas itu masuknya anorganik. Kertas termasuk apa kertas? Organik karena dia bisa mengurai dengan dirinya sendiri. Selanjutnya kita karena hari ini akan membuat pupuk kompos, maka yang akan kita bahas yaitu sampah organik. Itu di gambarnya itu daun dan sisa-sisa kupasan buah. Nah, sampah organik adalah sampah yang bisa terurai seperti sisa makanan, daun, sayur, dan buah. Kamu makan buah kan dibuang sisanya kan? Itu sampah organik. Sampah organik itu bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Nah, nanti kita akan membuatnya. Selanjutnya, apa itu pupuk kompos? Sudah ada yang tahu? Pupuk kompos adalah pupuk alami yang dibuat dari sampah organik. Ya, pupuk kompos adalah pupuk alami yang terbuat dari sampah organik. Pupuk ini berguna untuk apa? Menyuburkan tanah dan menyuburkan tanah. Baik untuk tanaman. Nah, jadi namanya pupuk pasti berfungsi untuk menyuburkan tanah. Nah, langkah-langkah membuat pupuk kompos sudah pada tahu? Belum? Pernah membuat? Nah, coba kita lihat kembali. Ini langkah-langkah yang pertama, kumpulkan sampah. Kemarin sudah mengumpulkan sampah? Sudah. Yang kedua, potong kecil-kecil sampah Organik. karena sampah yang dikumpulkan kemarin sudah kecil-kecil, jadi tidak perlu dipotong. Masukkan ke dalam komposter itu kan wadah untuk membuat pupuk kompos. Yang selanjutnya tambahkan tanah dan siram sedikit air. Yang terakhir aduk secara berkala. Ini ada videonya. Kali ini saya akan membuat pupuk kompos. Bahan organik yang saya gunakan adalah tanah liar yang telah dipotong-potong. Bahan organik tersebut akan kita sirami atau campur dengan larutan pengurai yang terdiri dari air, gula pasir, dan cairan yang tepat. Ini sudah disiapkan nanti. Mari kita buat larutan tersebut. Masukkan gula pasir, kemudian masukkan air 4 dengan takaran perbandingan antara gula
gula, E4, dan air yaitu 1:1 1 banding banding 50. 1. Kalau 1 sendok gula berarti 1 sendok Lalu E4. aduk hingga gula larut. Diaduk nanti. PM4 merupakan singkatan dari efektif mikroorganisme 4. PM4 berisi bakteri fermentasi bahan organik tanah yang dapat menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Penggunaan PM4 botol kuning seperti ini ditujukan untuk tanaman. Di bagian belakang kemasan botol tertera petunjuk pemakaian PM4. Ada 3 cara pemakaiannya. Cara pertama merupakan cara yang saya praktikkan kali ini, yaitu membuat pupuk bokasi padat atau kita kenal sebagai pupuk kompos. Nah, setelah gula larut dengan sempurna, mari kita campurkan larutan ini kepada campuran bahan organik. Masukkan bahan organik sedikit demi sedikit, kita susun lapis demi selapis, kemudian kita masukkan sebagian dari larutan pengurai tersebut. Apa benar ya? Kalau ini kan rumputnya ditaruh, terus disirami pakai air yang sudah dicampur dengan M4 dan gula. Tapi nanti kalau kita prakteknya itu ada ember sudah dicampur gula dan M4. Nanti sampahnya yang dipegang dicelupke terus baru dimasukkan kompos wadah untuk membuat pupuk kompos. Misal ini sampah ya, nanti diambil terus dimasukkan ember yang sudah ada gula dan M4-nya dicelupke terus dimasukin. Nanti kan baris satu-satu, misal dari sama Putri, terus ganti Kalista, Kaiko itu bener ya. Itu urut. Jadi nanti pegang satu genggam memasukkan di dalam air, dimasukkan terus muter sampai penuh komposternya ya. Nah itu tadi cara singkat membuat pupuk kompos. Terus selanjutnya manfaat pupuk kompos. Ya siapa yang mengurangi sampah di lingkungan, hemat biaya pupuk. Ya banget biaya pupuknya. Karena pupuk kimia tahu kalau kalian pernah main ke desa itu harganya sudah mahal. Terima naik mahal sekali. Satu karung itu bisa 300-250 Korea ya. Nah itu diantara manfaat pupuk kompos. Nah kesimpulannya bahwa sampah organik dapat dimanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos. Pertama, kesimpulan pertama. Yang kedua, dengan membuat pupuk kompos kita membantu lingkungan dan menyuburkan. Misalkan kita mengambil sampah itu otomatis lingkungannya menjadi bersih. Yang ketiga, nah ini, ayo mulai memanfaatkan sampah organik di rumah atau sekolah. Selanjutnya kita akan praktek membuat pupuk kompos. Setelah itu ini juga penting. Nanti setelah selesai pupuk kompos masuk ke dalam kelas dulu. Setelah itu membuat refleksi bareng bersama-sama, kemudian baru istirahat. Ya kita melanjutkan pembelajaran tadi yang di dalam kelas bahwa bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam membuat kompos itu pertama air, kedua gula, ini bila gula pasir, boleh gula larutan gula Jawa atau gula aren. Terus ini M4 untuk mempercepat proses penguraian. Nah ini nanti dicampur 1:1. 1:1 itu berarti kalau ini 1 gelas atau setengah gelas berarti M4-nya juga setengah gelas. Nanti siapa yang mau mencampur ini? Hafijah dulu coba. Rekam terus Rabu. Ini setengah gelas ya. Ada nanti yang mengambil air. Ya, terus dimasuk ke ember. Ya. Kenapa nggak langsung Nah itu dimasuk gula kan ada takarannya biar perbandingannya imbang. kayak aduk nggak pak? Aduk nggak pak? Diaduk nanti. Nanti Gak apa-apa. Ini di masuk ke air digojaki gitu. Sudah. Kalau nggak bisa bersih nggak apa-apa. Selanjutnya dibuka ya. Ya. Coba ini diberi setengah gelas tadi sama
Mas jangan menghalangi kamera, siapa? Ya, masukin. Tidak roboh daripada netes. Dan siapa yang mengadu? Saya. Satu orang apa dua orang? Ya, pakai ini nggak apa-apa. Oh, diam dengan satu. Apa soalannya? Satu orang saja. Pak, aku tahu. Yang duda yang rata. Oh, saya diam. Kita sering dapat. Sudah. Sudah rata belum? Coba gantian. Yang siapa yang muda? Aku, Pak. Ya. Udah Sama kalian. jangan Aku udah ada yang mau, Pak. Ini Coca-Cola manis sayang. Ini es perindapan di. Ya, kalau sudah sekarang yang putra baris sana. Full terus. Pak. Nah, bentar sekarang yang putra baris dari sini urutannya. Ayo sini baris ke belakang. Ini siapa dulu yang pertama? Baris, Sakina ke belakang. Baris dulu, baris. Gak apa-apa ini dipegang nanti gak apa-apa. Ini kan dimasukin, misal ini ya. Ini dimasukin terus dimasukin ke sini. Ini yang putri. Ini yang putri Mas. Kotor loh. Itu yang putra ini. Ini yang putra ya. Karena ini sudah selesai, tahap selanjutnya apa? Disimpan. Jadi Davan sama Chandra diangkat ini tolong. Dipindah ke pohon itu. Sebelah. Nah terus ini yang angkat yang putri siapa? Aku. Ya Aril sama. Sendiri. Sendiri aja. Ya disimpan di sana sebelah yang putra. Ini ada pupuk kompos yang sudah jadi. Nanti ini memupuk di sana di sayur. Bawa. Alatnya itu terus ini terus alatnya diambil ya. Yang banyak gak apa-apa ya. Kita melakukan praktek pembuatan pupuk kompos. Nah, di akhir penghujung pembelajaran kali ini, Bang Sidik mengajak anak-anak semua untuk melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Yang kedua, ilmu apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Apa? Hari ini melakukan proyek apa? Membuat kompos.
Membuat kompos itu masuk dalam profil proyek pelajar Pancasila dengan tema apa? Wirausaha atau gaya hidup berkelanjutan atau yang lainnya. Masuk dalam hidup berkelanjutan. Dengan kita merawat lingkungan, otomatis itu akan membuat dampak lingkungan kita menjadi lebih bersih. Pak Sidik mau memberikan umpan balik apa yang telah anak-anak lakukan tadi. Yang pertama untuk kelompok putra. Untuk kelompok putra sudah cukup bagus dalam melaksanakan praktek pembuatan pupuk kompos. Sudah terisi penuh, cuma ada beberapa hal yang harus disempurnakan lagi. Misalnya, kalau ada temannya yang bekerja harus ikut bekerja sama membantu, jangan malah duduk menonton. Terus yang putri juga sama, yang putri itu juga sudah bagus tadi dalam mempraktekkan pembuatan pupuk kompos. Cuma ada beberapa hal, misalnya ada yang masih rebutan. Jadi sebenarnya itu tidak perlu rebutan, tapi bisa saling bergantian. Ya, jadi yang sudah memasukkan sampah mundur ke belakang, ganti yang. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran diri ini adalah kita itu sebisa mungkin untuk memanfaatkan sampah yang bisa digunakan. Misal kalau sampah organik bisa dibuat menjadi pupuk apa? Kompos. Kalau anorganik bisa didaur ulang. Plastik bisa didaur ulang menjadi karya seni, bisa menjadi ada wadah pulpen. Nah, sekian pembelajaran dari Pak Sidik. Nah, mungkin bisa dilanjutkan minggu depan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.